teman-teman, perkenalkan saya Bang Setio Adi. Di sini saya akan memperkenalkan game yang sudah saya buat, yaitu dengan judul Labirin Harta Karun. Nah, game ini itu cukup simpel teman-teman. Kita sebagai player mencari jalan menuju ke titik harta karun atau tanda silang. Nah, bisa juga dalam perjalanan menuju mencari harta karun atau mencari jalan harta karun, kita bisa mengambil kristal. Kurang lebih isi gamenya begitu. Untuk fungsi dan tujuannya itu, game ini melatih peserta didik agar supaya bisa berpikir kritis dan menganalisis suatu permasalahan dengan cepat dan mengambil jalan yang paling efektif. Karena di game ini terdapat poin dan waktu. Nah, poin ini jika kita ingin menang harus mencapai pada titik poin tertentu. Waktu juga dibatasi, ada 90 detik untuk waktunya. Jadi kita dikejar waktu sama mau mencari poin. Nah, itu cukup untuk melatih tingkat berpikir kritis peserta didik supaya dia juga bisa mengambil kesimpulan dari suatu masalah dan bagaimana cara mengatasinya dengan cara yang paling efektif. Nah, untuk komponen yang ada di dalam game ini itu lumayan banyak ya, karena untuk membuat lintasan labirinnya itu kita harus menggunakan coding. Sebenarnya jika ingin menggunakan manual itu bisa, tetapi nanti akan menjadi selalu menggunakan lintasan tersebut terus, tidak bisa random atau berubah-ubah. Yang pertama itu ketika kita ingin membuat labirin itu kita memerlukan yang pertama ada komponen mesh. Nah, di dalam komponen mesh ini ada 4 komponen. Jadi di dalam suatu komponen ada 4 elemen, tidak hanya satu. Dalamnya ada tile, koridor, detektor, kemudian yang terakhir itu mesh. Nah, untuk tile dan koridor ini yang nantinya akan kita pakai sebagai lintasan atau jalan menuju harta karun atau tanda X, yaitu mesh. Kemudian ada bounce. Bounce itu hanya sebagai tepi dari labirin. Selanjutnya ada player. Player itu kita sebagai pemain untuk menggerakkan pemain tersebut menuju ke tanda X. Nah, kita bermain sebagai player. Kemudian ada kristal. Nah, kristal ini tadi yang saya katakan itu jika kita mengambilnya atau mendapatnya itu kita mendapatkan poin. Ada 2 kristal di sini. Kemudian ada game over sama you win. Nah, game over akan muncul ketika kita kehabisan waktu 90 detik, sedangkan poin kita belum memenuhi. Nah, untuk you win atau menang itu akan muncul ketika kita mendapatkan poin tertentu. Ya, di sini saya sudah menentukan poinnya yaitu 60 untuk mencapai kemenangan. Nah, ini untuk pembuatan labirinnya itu teman-teman bisa menyesuaikan pada tilesis. Tilesis itu adalah ukuran lintasan. Nah, jika di sini kita rubah, kan di sini 30 saya. Jika kita rubah menjadi 40, otomatis lintasannya semakin besar dan labirinnya akan semakin mudah untuk dimainkan. Coba saya ubah ke 40. Nah, nih sudah bisa menjadi lebih mudah. Teman-teman ingin merubah dalam ukuran berapa? Kalau saya ambil ke 30 untuk tengah-tengah. Kalau mau lebih susah, semakin turun semakin susah, semakin naik semakin angkanya besar, semakin mudah karena lintasannya semakin besar. Nah,
Kemudian selain itu, untuk membuat labirin ini kita juga memerlukan menambahkan my block sendiri, kemudian menambahkan alat di sini. Nah, ini di sini ada alat pen, itu kita butuhkan untuk membuat labirin, karena jika kalau teman-teman mengambil dari coding di sini itu tidak ada pen sama my block, ini tidak ada draw mesh, dan ini saya membuat sendiri. Nah, kemudian cara mainnya cukup sederhana teman-teman. Ketika kita mulai game gitu. Nah, ini kita mencari jalan menuju ke tanda X. Nah, kita kan untuk menang kita harus mencapai poin 60 ya. Nah, itu bisa didapatkan melalui mengambil kristal, menambah 10 poin. Bisa juga kita langsung ke tanda X. Nah, ini saya percepat aja. Nah, jika kita ke tanda X itu, nah kita akan mendapat 20 poin dan otomatis labirinnya akan reset, karena tanda X kan dianggap harta karun. Jadi ketika kita sudah menemukan harta karun, kita akan otomatis membuat peta baru atau labirin baru. Nah, jika kita sudah bisa ke titik X, kita mendapatkan 20 poin. Jika ke titik kita mengambil kristal, maksudnya itu kita mendapat 10 poin. Nah, kita harus mengumpulkan poin sebanyak 60. Nah, jika kita kehabisan waktu itu sudah habis, tapi poin belum mencapai 60, itu kita akan kalah dan akan muncul game over. Nah, saya akan berikan contoh untuk menang saja. Ini saya persingkat saja. Ini jika kita mendapat poin 60, otomatis akan muncul sendiri. Kurang lebih begitu cara mainnya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan, ini masih bisa ditambahkan level, entah mau dinaikkan jadi misal awal mudah, kemudian jika kita bisa menemukan jalan di labirin pertama, otomatis kita reset, membuat lagi, kita bisa membuat labirin yang lebih sulit. Jadi semakin menang makin sulit, itu bisa teman-teman. Nah, nanti bisa cari saja di Scratch, itu saya memberi judul itu labirin harta karun. Untuk manfaatnya teman-teman, manfaatnya game ini untuk anak-anak itu hampir sama seperti pada fungsi dan tujuan tadi, itu untuk melatih tingkat berpikir kritis siswa, sama menganalisis sebuah permasalahan. Jadi di sini permasalahannya kita harus mendapatkan poin 60, tetapi kita juga dikejar waktu yaitu 90 detik. Jadi kita harus mengambil keputusan, gimana, ada waktunya, apakah kita harus mengambil kristal dulu atau kita harus langsung mencapai ke titik harta karun. Nah, intinya kemenangan di game ini yaitu mencapai poin 60. Bisa ambil kristal dengan poin menambah 10, satu kristal 10, atau kita mau ke titik X atau titik harta karun dengan poin menambah 20. Gitu. Kurang lebih begitu teman-teman untuk game yang saya buat. Cukup sederhana, tapi ya lumayan pusing ketika membuat labirinnya, karena ini membuat labirinnya sudah memakai coding, tidak memakai backdrop di sini atau background yang ada di sini. Kita membuat labirinnya itu secara otomatis biar terus berubah-ubah itu. Sekian teman-teman game dari saya. Terima kasih.